Indonesia punya banyak bahasa sebagai identitas daerahnya masing-masing. Namun, di era digital saat ini, generasi muda lebih lihai berbicara bahasa gaul daripada bahasa daerahnya sendiri. Kita begitu fasih berbicara dengan teknologi, tanpa kita sadari, kita mulai gagap saat berkomunikasi dengan budaya sendiri. Seperti tingkatan bahasa Jawa Ngoko dan Kromo, yang dulunya dijunjung tinggi oleh leluhur sebagai kesopanan, perlahan memudar di kalangan generasi muda saat ini. Jadi, kapan terakhir kali kita berbicara menggunakan bahasa Jawa Ngoko dan Kromo, atau sekedar memahami perbedaan antara Ngoko dan Kromo? Di tengah derasnya arus digitalisasi, bahasa daerah kini berada di persimpangan antara bertahan atau perlahan dilupakan. Menurut saya, penggunaan bahasa Jawa Ngoko Kromo itu akhir-akhir ini memiliki penurunan karena apalagi sekarang kan di era digital ya, yang apalagi dan juga di mana generasi muda itu banyak yang menggunakan bahasa gaul gitu kan. Nah, itu salah satu penyebabnya mereka jadi tidak menggunakan bahasa Jawa Ngoko Kromo karena mengikuti zaman yang dimana mereka bisa membaur dengan bahasa kayak yang lo gue dan semacamnya gitu. Caranya adalah dari anak keluarga. Jadi bagaimana orang tua itu harus mengatur anak itu membatasi jangan terlalu lama untuk bermainan digital atau sosial media, supaya apa yang terserap tidak merubah atau memengaruhi bahasa yang dia kenal. Jadi anak itu tidak terlalu terpengaruh dari bahasa digital, jadi tetap bisa menggunakan bahasa Jawa Ngoko atau Kromo. Kalau menurutku sih diadakannya event-event dengan tema Jawa kayak mungkin pameran atau sesuatu lah yang tentang Jawa, terus bisa juga bikin konten yang menarik menggunakan bahasa Jawa. Akhir-akhir ini tuh aku lihat di FYP TikTok tuh banyak orang yang menggunakan bahasa Jawa, apalagi tuh waktu itu lewat di FYP ku orang Jawa menggunakan bahasa Jawa di luar negeri. Itu kayak mereka keren menggunakan bahasa Jawa di luar negeri gitu loh, dan tetap melestarikan menggunakan bahasa Jawa gitu, pokoknya keren. Kalau menurut saya, jika bahasa Jawa Ngoko Kromo itu hilang dalam kehidupan sehari-hari, itu juga contoh kalau misalnya bahasa Jawa hilang. Jadi tidak ada yang namanya pelestarian budaya. Bahasa Jawa itu sama aja dengan budaya, bukan? Dan kalau kita misalnya kita sebagai anak muda ngomong ke yang lebih tua, itu kan harus sopan. Jika kita tidak menggunakan bahasa Ngoko Kromo, kita mau pakai bahasa apa? Bagi orang yang keluarganya masih menggunakan bahasa Jawa kental, mau pakai bahasa apa kalau bukan pakai bahasa Ngoko Kromo? Gitu. Kembali lagi, bahasa Ngoko dan Kromo adalah bahasa tradisional kita, bahasa budaya yang seharusnya memang menjadi suatu keharusan bagaimana kita sebagai orang Jawa harus bisa berbahasa Ngoko dan Kromo dari kecil. Jadi dari orang tua harus dibiasakan untuk sehari-hari untuk ngobrol dengan bahasa Ngoko dan Kromo. Jadi itu sih cara yang ampuh untuk gimana anak bisa berbahasa Jawa. Di era digital saat ini, cara generasi muda berkomunikasi terus berubah. Penggunaan bahasa daerah mulai berkurang dan banyak yang merasa asing menggunakan Ngoko Kromo secara tepat. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi bahasa Jawa saat ini? Berdasarkan data Summer Linguistik, Indonesia memiliki
kurang lebih 746 bahasa daerah, dan kurang lebih 25 bahasa di Indonesia berstatus hampir punah, sementara 13 bahasa daerah dinyatakan telah punah. Dengan menghadirkan edukasi bahasa Ngokokromo melalui media digital, mari bersama-sama menghidupkan kembali penggunaan bahasa Ngokokromo dalam kehidupan sehari-hari.